Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Amartullah Norvita dengan NIM 260501 Saya berasal dari program studi Oceanografi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih arus geostropik, penting nggak sih arus itu, dan bagaimana mekanisme dari arus tersebut, hingga apa sih manfaatnya bagi kita mahasiswa oceanografi. Baik, agar tidak lebih penasaran, saya akan lanjut. Apa sih arus geostropik itu? Jadi, arus geostropik ini dapat kita gambarkan sebagai arus gradient atau slope current yang disebabkan oleh adanya kemiringan bidang isobar dan bidang datar atau level surface, di mana arus geostropik ini dipengaruhi oleh dua gaya, yaitu ada gradient tekanan horizontal dan juga gaya Coriolis, di mana arus ini terjadi karena adanya keseimbangan geostropik yang disebabkan oleh adanya gradien tekanan mendatar atau horizontal yang bekerja pada massa air yang bergerak dan diseimbangkan oleh gaya Coriolis. Oke, ini nih yang penting. Apa sih mekanismenya? Gimana sih kok bisa terjadi arus geostropik itu? Jadi awal mulanya itu yang mana gradien tekanan terbentuk adanya slope muka air atau slope isobar. Kemudian air bergerak dari tekanannya yang tinggi ke tekanannya yang rendah, dan dalam gerakannya ini dari tekanan yang tinggi ke rendah tadi, arus itu mengalami pengaruh dari gaya Coriolis, di mana saat terjadi keseimbangan antara gradien tekanan tadi dengan gaya Coriolis, maka disitulah terbentuknya arus geostropik, yang mana arus ini akan bergerak dengan kecepatan yang konstan sejajar dari bidang isobar tadi. Nih, agar lebih jelas, dimana apabila gaya Coriolis dan gaya gradien tekanan ini konstan, maka akan terjadi arus geostropik, di mana arus ini akan konstan kecepatannya. Nah, dari penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan, di mana meskipun terdapat dua gaya yang bekerja pada arus ini, tetapi gradien tekanan tetap menjadi penggerak utama dari arus ini, di mana gradien tekanan itu terbentuk akibat dari adanya slope muka air yang menyebabkan air laut bergerak dari daerah yang tekanannya tinggi ke daerah tekanannya rendah. Dan ketika itu bumi yang berotasi akan menyebabkan pergerakan arus yang dibelokkan ke kanan atau ke kiri, di mana akan dibelokkan ke kanan apabila di lokasi bumi belahan utara, dan akan dibelokkan ke kiri apabila terjadi di bumi belahan selatan. Dan gaya Coriolis ini akan berpengaruh terhadap pergerakan arus sehingga terjadi pembelokan, di mana besarnya pengaruh gaya ini dengan arus akan bertambah dengan sejalan kecepatan arusnya. Selanjutnya yaitu, nah ini nih, apa aja sih persamaan yang dipakai pada arus geostropik? Yang pertama itu ada gradien tekanan horizontal, di mana didapat sama dengan G tan theta, di mana tan theta ini adalah merupakan slope muka air atau slope isobar. Dan selanjutnya ada gaya Coriolis, di mana dilambangkan dengan Fc, di mana sama dengan F dikali V. Nah, selanjutnya ada keseimbangan gradien tekanan dan Coriolis. Nah, ini sama kayak tadi, yaitu gaya gradien tekanan sama dengan Coriolis. Jadi, G tan theta sama dengan V dikali V. Selanjutnya ada kecepatan arus geostropik. Kecepatan arus geostropik ini didapat yaitu V sama dengan G per F tan theta. Nah, ini nih, apa sih manfaatnya arus geostropik bagi kita mahasiswa oceanografi? Nah, tahu nggak sih, arus geostropik ini salah satu cirinya itu tidak dipengaruhi oleh pergerakan angin atau gesekan antara angin dan udara, sehingga arus ini kita golongkan sebagai arus tanpa gesekan. Arus ini merupakan fenomena yang terjadi di lautan yang mencakup areanya yaitu relatif luas. Oleh karena itu, arus ini sangat penting, di mana arus ini digunakan salah satunya yaitu untuk mendeteksi munculnya beberapa fenomena penting di laut. Sebut aja contohnya itu ada arus eddy, upwelling maupun downwelling. Nah,
dan juga pemanfaatannya itu salah satunya itu bisa dimaksimalkan di sektor perikanan, di mana pada pemanfaatan deteksi zona yang berpotensi dalam penangkapan ikan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.